قال المؤلف رحمه الله وما يخالف تقدم فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان ثلاث. Terjaga hadis Ibnu Uyainah karena hafalannya sangat kuat. Seperti itu jawabannya. Lalu siapa yang telah menghukumi syadz ya Yusran? Qala Abu Daud wa hadits Sufyan an Uyainah atam. Yadul alamada, menunjukkan apa? Menunjukkan sempurna hadis, bahwa dia menghukumi hadis Sufyan ibnu Uyainah itulah yang sempurna, yang benar. Berarti hadis Sulaiman bin Katsir tidak, itu maknanya. Terus dan berkata Imam Syekh Muqbil rahimahullah, hada hadisun bihadha sanad muhtamal lil Hasan, bil, tetapi qad syadda siapa? syadda Sulaiman bin Katsir. Baik. Dan Syekh Muqbil menghukumi juga syadz. Sekarang kita masuk kepada contoh yang kedua. Awas, dicatat, besok ditanya tidak bisa menjawab seperti biasa. Dan al-mu'min la yuldad min juhrin maratin. Seorang mukmin aib untuk terus berbuat kesalahan. Al-mithalu tsani. Sekarang misal yang kedua. Mana wajah khilafnya dicari. Dan mana yang mukhalif, yang menyelisihinya dicari, dan mana yang rajih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi di Mushkilil Athar an Ma'mar an Abdul Malik ibni Umair an Jabir ibni Samurah. Kita ulang. Dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi di Mushkilil Athar an Ma'mar an Abdul Malik ibni Umair an Jabir ibni Samurah. Qala, Jabir ibni Samurah sahabi. Qala ra'a rajulun min ashabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi naum qauman minal yahud fa'ajabathu hay'atahum. Faqala innakum qaumun laula annakum taquluna Uzair ibn Allah. Hadis ini panjang, bisa diartikan langsung bahwa seseorang sahabi melihat di dalam mimpi, dan ini yang besok dijawab langsung diterjemahkan tidak apa-apa. Bermimpi melihat seseorang dari Yahudi, dan orang Yahudi ini penampilannya sangat baik. Maka mereka, orang-orang Yahudi, diberikan badan yang tegap dan wajah yang tampan. Maka dikatakan, jika seandainya kalian tidak berbicara Uzair itu anak Allah, maka kalian akan sangat baik. Namun badannya yang baik, wajahnya yang baik, tetapi pemikiran dan akidahnya busuk, musyrik, maka menjadi tidak baik. Dan begitu pun dijawab oleh orang Yahud di dalam mimpi itu, wa antum qaumun laula annakum taqulu masya Allah wa syaa Muhammad. Dan begitu pun kalian kaum muslimin, jika kalian tidak mengatakan masya Allah wa syaa Muhammad, maka atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad. Kemudian melihat lagi seseorang dari Nasara, fa'ajabathu hay'atahum, dalam keadaan penampilannya baik pula seperti orang Yahud. Maka orang Nasara pun sama, mereka penampilannya dari orang-orang barat. Maka dikatakan innakum qaumun laula annakum taqulun al-masih ibn Allah.
maka kalian orang-orang yang sangat baik penampilannya, kecuali kalian mengatakan Al-Masih Ibnullah, mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Allah, maka busuk akidah kalian. Maka dijawab oleh orang Nasrani pun, wa innakum qaumun laula annakum taqulun masya Allah wa sya'a Muhammad. Maka kalian pun wahai kaum muslimin sangat baik jika kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah masya Allah wa sya'a Muhammad. Maka di saat pagi hari disampaikan kepada Nabi tentang mimpi orang ini, maka Nabi mengatakan kepada orang yang mimpi ini menjadi hukum, fala taqulu, maka jangan mulai dari sekarang kalian mengatakan masya Allah wa sya'a Muhammad, walakin qulu masya Allah summa sya'a Muhammad. Maka janganlah kalian berkata masya Allah dengan waw ataf wa sya'a Muhammad, maknanya kehendak Allah dengan kehendak Muhammad sama. Ini salah. Kehendak Muhammad di atas kehendak Allah. Ya apa tidak? Maka oleh sebab itu kenapa beliau menangis di hadis Al-Musayyib Ibni Hazm yang muttafaqun alaih, karena tidak bisa memasukkan Abu Thalib kepada agama Islam. Di saat mengatakan ya am qul la ilaha illallah tuflihu, wahai pamanku bacalah la ilaha illallah, kamu akan selamat. Kalimatun uhajulaka biha indallah, kalimat yang aku akan mempersaksikan di sisi Allah kamu akan masuk surga. Tapi tidak mau. Maka akhirnya dia menangis dan turun ayat untuk Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Kamu wahai Muhammad tidak mampu meskipun berusaha, kalau memang Allah tidak mengizinkan hidayah atau taufik wal ilham untuk masuk kepada hati Abu Thalib, maka kamu meskipun Rasul tidak akan mampu memberikan hidayah. Maka di sini wa sya'a Muhammad kama fil hadis alladzi dzakarna masya Allah wa sya'a Muhammad. Apakah seperti itu biwawi ataf? Jawabnya tidak. Atas kehendak Allah kemudian kehendak Muhammad. Maka Nabi Muhammad tidak mampu berbuat apa-apa, menandakan kehendak dia di bawah dari kehendak Allah. Maka akhirnya Nabi mengatakan jangan katakan masya Allah wa sya'a Muhammad, tetapi masya Allah summa sya'a Muhammad. Maka hadis ini barakallahu fikum kita langsung artikan tadi. Maka di sanadnya seperti kami sebutkan tadi dari Ma'mar, dari Abdul Malik ibni Umair, dari Jabir ibnu Samurah, dari seorang sahabi. Maka telah datang riwayat yang lain. Lihat mukhalafahnya. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dari Syu'bah. Tulis wajah khilafnya dari Syu'bah. Dan Abu Awanah. Siapa nama Abu Awanah? Wallah al-Yaskuri. Di riwayat Ibnu Majah. Dan yang ketiga Hamad ibnu Salamah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Saya ulangi lagi. Namun di sana ada mukhalafah. Pertama Syu'bah Ibnul Hajjaj diriwayat Ad-Darimi. Abu Awanah Wallah al-Yaskuri diriwayatkan Ibnu Majah. Dan Hamad ibnu Salamah diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka mereka semuanya bertiga meriwayatkan dari Abdul Malik an Rib'i Anit Tufail ibnu Sakhbarah. Diulangi, mereka bertiga meriwayatkan dari Abdul Malik, dari Rib'i Anit Tufail ibnu Sakhbarah. Ulangi lagi, semuanya bertiga meriwayatkan an Abdul Malik, an Rib'i Anit Tufail ibni Sakhbarah. Tufail ibnu Sakhbarah. Maka ini jalan yang kedua. Sekarang lihat di sini.
Di sanad yang pertama dari Ma'mar dari Abdul Malik Ibnu Umair dari Jabir Ibnu Samurah. Maka di sini semua rijalnya thiqah. Ma'mar imam, muhaddis, Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi, imam, meriwayatkan dari Abdul Malik Ibnu Umair thiqah. Dari Jabir Ibnu Samurah, sahabi, meriwayatkan dari sahabi yang melihat di dalam mimpinya. Maka semua sanadnya rijalnya thiqat. Inilah permasalahan hadis syadz, di mana dia dohirnya adalah hadis yang sahih. Namun setelah diketahui dari jalan-jalan yang lain di jamak turuq, dikumpulkan jalan-jalannya, maka dia menjadi dibuang, syadz, berkesendirian. Akan lihat di sini Ma'mar yang menjadi wajah khilaf. Dia seorang rawi yang thiqah, diselisihi oleh 3 rawi yang imam juga. Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, dan yang kedua dari Imam Abu Awanah Wadah Al-Yaskuri, dan yang ketiga Hamad ibn Salamah yang di atas thiqah juga. Maka ketiga rawi yang semuanya dalam keadaan imam, hafalannya kuat, menyelisihi Ma'mar yang satu. Lalu mana wajah khilaf? Ma'mar meriwayatkan dari Abdul Malik Ibnu Umair, itu gurunya, dari sahabat Jabir Ibni Samurah. Namun ketiga imam Syu'bah, Abu Awanah, Hamad ibn Salamah, kulluhum salatah yarwun dari siapa? Dari Abdul Malik Ibni Umair, dari Rib'i, dari sahabat At-Tufail Ibnu Sakhbarah. Saya nasihatkan selalu di pelajaran-pelajaran hadis antum menggambar sanad. Karena dengan menggambar sanad akan diketahui, seperti di pelajaran yang lalu, periwayatan Tawus yang mursal dengan periwayatan Tawus yang muttasil, digambar sanadnya sehingga diketahui mana wajah khilaf. Siapa yang khilaf? Sulaiman ibnu Katsir dengan Yahya dengan Sufyan ibnu Uyainah. Ini wajah khilaf. Dan mana wajah perbedaannya juga antara mursal dengan muttasil. Begitupun di sini. Maka periwayatan Ma'mar an Abdul Malik an Jabir ibni Samurah digambar oleh antum. Sanad yang kedua dengan Ma'mar itu mana Saburah? Ayo dihapus. Ada yang ambil Saburah, dihapus. Yang kecil-kecil. Maka digambar Syu'bah, Abu Awanah, dan Hamad ibn Salamah berada di kedudukan Ma'mar. Maka meriwayatkan dari guru yang sama, Abdul Malik ibn Umair, namun meriwayatkan dari Rib'i. Meriwayatkan dari Rib'i, dari Tufail ibnu Sakhbarah. Maka jelas di sini. Jelasnya apa yang khilaf? Nama sahabi. Berarti khilafnya di sanad. Sama seperti periwayatan hadis yang lalu tentang Tawus. Maka di sini Ma'mar meriwayatkan dari gurunya Abdul Malik ibni Umair dari sahabat Jabir ibni Samurah, dari seorang sahabi yang bermimpi. Adapun jalan 3 imam meriwayatkan dari Abdul Malik ibni Umair, dari Rib'i, dan dari sahabat At-Tufail ibnu Sakhbarah. Maka dari khilaf ini mana yang rajih? Di sini sekarang tidak ada keraguan, yang rajih adalah periwayatan jumhur. Syu'bah ibn Al-Hajjaj imam, Abu Awanah imam, Hamad ibn Salamah imam. Semuanya meriwayatkan dari guru yang sama, dari Abdul Malik ibni Umair. Namun sahabatnya adalah dari Rib'i, kemudian sahabatnya At-Tufail ibnu Sakhbarah.
Adapun Ma'mar di sini periwayatannya yang syadz. Kalau ditanya, Ma'mar imam, na'am. Itulah syaratnya. Dia harus rawi yang makbul, imam, imam saduq, imam thiqah, namun dia mukhalafah liman huwa aula minhu. Maka di sini aula minhunya apa? Al-mala', jumlah yang banyak, salasa. Maka coba digambar sekarang dari Ma'mar untuk orang lain. Ma'mar an Abdul Malik ibni Umair an Jabir. Kemudian di atas Ma'mar ataupun tabaqah dengan Ma'mar, Syu'bah, Abu Awanah dan Hammad ibnu Salamah. Sama-sama meriwayatkan dari Abdul Malik ibnu Umair, namun dari Rib'i dari Tufail ibnu Sakhbarah. Aku tidak melihat itu, nanti disimpan di sini nih biar saya lihat, biar saya cek. Maka hadis ini sambil menulis, hadis ini telah dihukumi oleh muhaddis Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Maka berkata Syekh kami Muqbil, hadis ini zahirnya sahih. Hadal hadis zahiruhu sihah, walakinahu qad syadda fihi Ma'mar. Namun sayang Ma'mar telah berkesendirian. Karena apa? Menyelisihi 3 rawi tadi. Syu'bah, ayo Ma'mar, tulis di bawahnya Syu'bah, Abu Awanah, dan Hammad ibni Salamah. Sudah. Nah, sekarang keduanya bertemu kepada Abdul Malik ibni Umair. Tulis 3 itu kepada Abdul Malik ibni Umair dan Ma'mar kepada Abdul Malik ibni Umair. Dari Abdul Malik ibni Umair yang dari Ma'mar dari